Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tematik muatan pelajaran IPA. Hari ini materi yang akan kita pelajari melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak sudah siap semuanya ya? Insya Allah. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak masih ingat ya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Ya, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama yaitu sifat yang diwariskan dari orang tua. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, olahraga dan rekreasi. Dan yang terakhir, yaitu istirahat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang makanan. Makanan merupakan sumber tenaga. Makanan yang dibutuhkan oleh kita adalah makanan yang bergizi seimbang. Makanan yang bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah sesuai kebutuhan tubuh. Zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia antara lain ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Berdasarkan fungsinya, keenam zat gizi tersebut dibagi dalam 3 golongan, yaitu zat tenaga terdapat pada karbohidrat dan lemak, zat pembangun terdapat pada protein dan mineral, zat pengatur terdapat pada vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya, pada makanan yang kita makan, biasanya diberi bahan tambahan makanan untuk menambah rasa atau aroma. Bahan tambahan makanan dibagi menjadi 2 macam, yaitu alami. Bahan tambahan makanan alami berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, buatan. Bahan tambahan makanan buatan berasal dari bahan kimia. Contoh bahan tambahan makanan seperti bahan pewarna, pemanis, pengawet, dan penguat rasa. Baik, bahan tambahan makanan akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu bahan pewarna makanan. Bahan pewarna makanan gunanya untuk membuat makanan menjadi lebih menarik. Bahan pewarna makanan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami diperoleh dari tumbuhan, misalnya warna kuning dari kunyit, warna hijau dari daun suji. Kemudian pewarna buatan. Pewarna buatan dibuat dari bahan kimia. Contohnya, warna biru dari brilliant blue. Kemudian yang kedua, yaitu bahan pemanis. Bahan pemanis berguna untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Bahan pemanis juga ada 2 macam, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Contoh pemanis alami adalah madu, gula tebu, dan gula aren. Yang selanjutnya bahan pengawet makanan. Makanan diberi pengawet agar tahan lebih lama. Makanan dapat diawetkan dengan berbagai cara. Antara lain
diberi garam atau gula atau asam. Yang kedua, dikeringkan. Yang ketiga, dijemur. Yang keempat, disimpan dalam lemari es. Dan yang kelima, diberi pengawet buatan. Selanjutnya adalah bahan penguat rasa. Penguat rasa berguna untuk membuat makanan terasa lebih lezat. Penguat rasa ada yang alami dan ada yang buatan. Penguat rasa alami contohnya bawang, pala, merica, cabai, dan ketumbar. Adapun penguat rasa buatan misalnya vetsin dan asam cuka. Buah dan sayur dapat diawetkan dengan asam cuka. Makanan ringan kemasan biasanya mengandung penguat rasa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia adalah olahraga dan rekreasi. Berolahraga secara teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Dengan berolahraga, tubuh dan pikiran menjadi segar. Selain berolahraga, berekreasi juga dapat menyegarkan pikiran. Berekreasi tidak harus jauh atau yang membutuhkan biaya mahal. Membaca buku, melakukan kegemaran, atau bersantai sambil menonton televisi merupakan contoh rekreasi sederhana yang dapat anak-anak lakukan. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah istirahat. Tubuh melakukan aktivitas setiap hari. Setelah lelah melakukan berbagai aktivitas, tubuh membutuhkan istirahat. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Setelah bangun tidur, tubuh akan kembali segar. Lama tidur yang baik untuk anak seusia kalian adalah 10 jam sehari. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ustazah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak membaca buku paket ESPS IPA halaman 67-72. Setelah itu, anak-anak mengerjakan soal dari Google Form ya. Alhamdulillah, pelajaran sudah selesai. Mari kita syukuri dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.